sekolah, serta seluruh Dewan Guru di SMK Negeri 1 Ciamas, Kabupaten Bogor, serta yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak atau Ibu orang tua wali murid dan seluruh siswa kelas 12 yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di sini secara virtual dalam acara sosialisasi, tes, kompetensi akademik, dan persiapan dokumen kelulusan. Semoga acara kita hari ini berjalan lancar dan memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Mari kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian, sebelum kita memulai rangkaian acara, perkenankan saya, Rini Pratiwi Sigihartini, untuk membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pemaparan materi, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima doa, yang keenam penutup. Baik Bapak Ibu dan para siswa sekalian, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai acara pada hari ini. Acara yang pertama, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Gak bisa. Ya jelas anjing. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya di Terus awe nunggu sasi. Jeung kabeh guru sih anjing. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu sesi pemaparan materi. Sesi ini nanti akan dibagi menjadi 4 bagian pemaparan materi, dan setiap selesai 2 pemaparan materi akan ada 1 sesi tanya jawab singkat. Ketika sesi tanya jawab nanti, silakan Bapak atau Ibu, jika ingin bertanya, gunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Lalu pertanyaan akan dikumpulkan oleh kami terlebih dahulu, lalu akan dijawab satu persatu. Untuk satu sesi pertanyaan terdiri dari 3 pertanyaan. Jika Bapak Ibu masih ingin bertanya, nantinya kami akan persiapkan satu sesi pertanyaan umum. Pemaparan materi yang pertama, kita mulai dengan materi persiapan dokumen kelengkapan, kelulusan dan sosialisasi tes kompetensi akademik yaitu TKA. Materi ini akan disampaikan oleh Bapak Ajit MPD. Kepada Bapak Ajit MPD, kami persilakan. Baik. Ajit, Sebelumnya, apakah kedengaran suaranya, Bu? terdengar. Kedengaran ya? Jelas. Kedengaran, Jelas, Pak. Pak. Ya. Baik. Jelas, Pak.
Mohon di-mute dulu Bapak Ibu peserta siswa-siswi kelas 12. Baik. Cahaya. Aduh, Bentar ya, ini jaringannya kurang stabil. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, orang tua, peserta didik kelas 12 SMK Negeri 1 Ciomas tahun 2025-2026. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun dalam Zoom, tapi mudah-mudahan pertemuan hari ini kita mendapatkan sebuah impact atau sebuah ilmu baru atau sebuah wawasan baru terkait dengan dunia pendidikan khususnya kelas 12 di SMK Negeri 1 Ciomas. Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam sehat, semuanya kondisi baik, dan semuanya dapat mengikuti kegiatan hari ini. Salawat serta salam kita junjung ke Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kita selaku umatnya. Baik Bapak Ibu, pertama-tama saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Ciomas, Bapak Dr. Asmadi MPD, Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Ciomas, Bapak Ibu Guru Wali kelas 12, Bapak Ibu orang tua serta peserta didik kelas 12 SMK Negeri 1 Ciomas. Sebelumnya mungkin kita mohon maaf mengganggu aktivitas Bapak Ibu semua selaku orang tua dan peserta didik yang sedang melaksanakan PKL atau belajar, karena hari ini kita ajak untuk sejenak gitu berdiskusi dan memaparkan hal-hal yang harus kita sampaikan kepada peserta didik dan orang tua agar kedepannya pelaksanaan kegiatan pembelajaran, karena dalam 1 tahun ke depan itu kelas 12 itu akan selesai belajarnya, seperti itu Bapak Ibu ya. Baik. Sebelum mulai ke inti kegiatan, sebelumnya saya coba share dulu terkait dengan apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus peserta didik siapkan dalam 1 tahun ke depan. Kelihatan ya? Kelihatan? Bapak Ibu dan teman-teman kelas 12, dalam melaksanakan pembelajaran 1 tahun ke depan atau 2 semester ke depan, semester ganjil dan semester genap, ada beberapa hal kegiatan atau rundown yang harus dilaksanakan atau dilewati atau diselesaikan. Untuk semester ganjil, kegiatan kelas 12 itu yang pertama pelaksanaan PKL atau uji kom untuk program keahlian yang sudah melaksanakan PKL, diantaranya animasi, PPLG, TO, dan TPFL ya. Kalau untuk BCF itu dilaksanakan uji kom terlebih dahulu di semester ganjil. Nah itu dilaksanakan dari mulai Juli sampai Desember di tahun ini, gitu ya. Itu hampir semuanya sudah melaksanakan, tinggal menyelesaikan nanti sampai Desember. Terus yang ketiga, yaitu pendataan dan validasi biodata siswa, foto, dan lain-lain. Nah ini, kenapa kita butuh pendataan dan validasi? Ini nanti ada sangkut pautnya dengan berbagai keperluan untuk persiapan ujian, persiapan TKA, persiapan kelulusan, transip, dan lain-lain. Itu seluruh siswa kelas 12 yang akan lulus tahun ini itu harus mengisi pendataan ulang, karena kedepannya supaya data-data yang didapatkan itu sesuai dan tidak ada kesalahan. Karena di zaman teknologi ini, digital ini, SMK kita Ciomas itu dalam mengeluarkan ijazah dan transip itu semuanya sudah serba digital dan tidak ada lagi manual, serta yang mengeluarkan itu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kementerian itu formatnya digital semua, sehingga tidak boleh ada data yang terlewat dan tidak boleh ada data yang salah. Gitu. Makanya di semester ganjil ini kita membutuhkan peserta didik, dalam hal ini data harus sesuai semua. Gitu. Dilakukan mulai bulan ini Agustus sampai
kurang lebih sekitar Abang, minggu kedua pinjemin September ini buat isi abang. ya. Nah, terus yang keempat di semester ganjil ini salah satu program baru yaitu TKA, tes kompetensi akademik yang akan dilaksanakan di semester 5, kurang lebihnya sekitar di bulan November gitu ya, minggu ke-1 sampai ke-2 November. Nanti lebih detailnya kita paparkan setelah pemaparan ini gitu ya. Nah, lainnya itu ada SAT, yaitu SAT semester 5 untuk kelas 12 di bulan Desember. Nah, SAT ini diperlukan karena siswa itu dinyatakan lulus atau untuk merekapitulasi atau mengakumulasi nilai itu minimal dari semester 1 sampai semester 5. Makanya untuk kelas 12 yang sudah PKL ataupun yang belum, itu SAT di Desember itu harus mengikuti semuanya gitu. Semua peserta didik kelas 12 itu harus mengikuti SAT walaupun masih PKL gitu. Untuk teknis pelaksanaannya nanti bisa kita sesuaikan gitu. Serta untuk pelajaran-pelajaran yang di SAT-kan diharapkan kepada seluruh peserta didik itu aktif karena tidak ada pembelajaran aktif di sekolah. Peserta didik diharapkan bisa berkomunikasi dengan guru-guru mapelnya minimal meminta materi via modul atau kisi-kisi yang akan di SAT-kan gitu ya. Itu nanti pelaksanaannya sekitar awal Desember gitu. Habis SAT ada pembagian rapat semester 5, itu semua siswa. Nah, ini masih di bulan Desember, ini semester 5 itu nanti kepakai untuk akumulasi nilai transkrip ijazah dan lain-lain. Makanya SAT salah satunya itu untuk mendapatkan nilai semester 5 gitu. Nah, setelah semester 1 sampai 5 didapatkan, kita akan mengakumulasi nilai tersebut menjadi rata-rata semuanya per mapel dari mulai semester 1 sampai semester 5 seluruh siswa kelas 12, dan akumulasi itulah yang akan dipakai untuk transkrip nilai ijazah gitu. Nah, ini kita lakukan sudah mulai dari Juli sampai Desember ini gitu. Ya, karena kita menunggu nilai semester 5, jadi sampai Desember kita mengakumulasi nilainya, nilai semesternya gitu ya. Dan ini juga nanti selain untuk transkrip nilai ijazah, nilai raport semester 1 sampai 5 itu dipakai untuk uang inputan eligible bagi siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, itu kurang lebih di sekitar bulan Desember sampai Januari gitu. Itu fungsinya untuk adanya semester 1 sampai 5. Begitupun untuk semester genap, itu dimulai dari pelaksanaan PKL atau uji kom bagi yang melaksanakan di semester genap. Contohnya seperti broadcasting itu uji kom sudah di semester ganjil, baru melaksanakan PKL di semester genap gitu. Nah, terus setelah dari eligible itu di semester ganjil, itu nanti di awal Januari atau sampai akhir Januari itu masih dalam tahap bagi siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, itu dilakukan di Januari gitu. Nanti pihak sekolah dalam hal ini BK dan teman-teman itu nanti akan melakukan pendaftaran ke perguruan tinggi bagi siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Ya. Nah, setelah itu masih di bulan Januari sampai Februari kita menyelesaikan sidang PKL bagi yang sudah melaksanakan di semester 5, ujian praktik agama dan ujian sekolah. Nah, itu dilaksanakan di bulan Januari sampai Februari. Biasanya ini diselesaikan sebelum Ramadan gitu ya. Jadi semua kegiatan KBM kecuali produktif itu diselesaikan sebelum Maret gitu, atau sekitar Januari Februari gitu, atau sebelum Ramadan. Di bulan Ramadan itu nanti ada sematren, termasuk kelas 12 juga mengikuti sematren, kurang lebih sekitar 1 bulan di bulan Maret atau di Ramadan. Nah, untuk uji kom itu dilaksanakan lumayan lama waktunya, itu dari Januari sampai April. Jadi kelas 12 itu setelah selesai melakukan kegiatan sidang PKL, ujian praktik, ujian sekolah, dan KBM normatif yang ditutup dengan ujian sekolah itu berbarengan dengan uji kom. Bedanya uji kom itu nanti selesainya itu di bulan April, ditutup dengan sidang uji kom. Ini nanti outputnya
sertifikat uji kom. Kalau yang sidang PKL nanti outputnya itu sertifikat PKL gitu ya. Nah, baru setelah itu semua selesai di bulan Mei, minggu pertama atau kurang lebih sekitar tanggal 4, itu nanti pembagian SKL atau pembagian surat keterangan lulus gitu, seluruh siswa kelas 12. Itu biasanya di bulan Mei gitu ya. Nah, setelah itu baru nanti di bulan Juni itu ada pembagian rapat semester 6 atau dari SAT. Nah, untuk kelas 12 itu nanti nilai rapat semester 6 itu diambil dari kegiatan PKL gitu. Jadi PKL itu nanti outputnya selain sertifikat PKL itu nanti nilainya itu dimasukkan ke raport semester 6 gitu. Nah, itu biasanya dibagikan bulan Juni gitu. Berbarengan dengan kelas 10 dan kelas 11. Terakhir itu pembagian ijazah dan transkrip setelah dinyatakan lulus gitu ya bulan Mei, dan semua tahapan pembelajaran selesai baru ijazah terbit dan transkripnya itu di bulan Juli sampai Agustus. Nah, supaya ijazah terbit ini itu karena konsepnya sekarang pelaksanaannya penerbitan ijazah udah digital, makanya dari sekarang kita membutuhkan data yang benar gitu karena menggunakan digital semua gitu. Nah, itu. Terus kita lanjut ke tadi salah satunya yaitu pendataan siswa gitu yang akan lulus. Bapak Ibu dan teman-teman kelas 12 yang akan lulus, evaluasi dari tahun kemarin supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta keleluasaan dalam melaksanakan dan menyelesaikan pembelajaran di kelas 12 ini, kita dari pihak sekolah ingin melakukan persiapan ini jauh-jauh hari gitu biar kedepannya lancar gitu dan kedepannya bisa ketika ada kesalahan atau kekurangan masih bisa dilakukan atau diperbaiki gitu. Salah satunya yaitu pendataan kelas 12. Ini semua siswa kelas 12 wajib mengisi gitu karena ini pendataan ini akan menjadi tolak ukur kita untuk melakukan input berbagai data siswa yang akan lulus ke berbagai keperluan gitu. Adapun keperluannya itu diantaranya ini nanti untuk validasi nilai rapot, ujian sekolah, uji kom dan PKL gitu. Jadi data ini akan dipakai untuk berbagai keperluan gitu ya. Di antaranya nilai rapot, UTS, uji kom, PKL gitu. Misal di transkrip nilai, di sertifikat gitu ya. Dan di ijazah gitu. Terus yang kedua itu pendataan yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi atau yang mau bekerja atau yang mau berwirausaha. Nah, ini yang kedua ini kita harus mengetahui teman-teman yang akan lulus tahun ini tuh setelah lulus dari SMK itu mau dilanjutkan kemana gitu. Ya, karena salah satu pilihannya yaitu misalkan mau melanjutkan ke perguruan tinggi itu nanti akan ada tindak lanjut yaitu salah satunya TKA gitu ya. Gitu. Dan yang mau kerja itu nanti misalkan mempersiapkan portofolio setelah dinyatakan lulus gitu. Atau wirausaha pun sama gitu ya. Terus yang ketiga itu untuk tracer study. Apa itu tracer study? Tracer study itu adalah bagaimana kondisi alumni SMK Negeri 1 Ciamas yang sudah lulus gitu. Nanti teman-teman yang sudah dinyatakan lulus di tahun 2026 itu masih ada satu tahap lagi pengisian setelah 2 tahun lulus dari sekolah. Nah, itu nanti sekolah akan menghubungi lagi untuk mengisi tracer study gitu ya. Jadi setelah lulus pun itu siswa tetap harus ada pengisian satu kegiatan lagi yaitu tracer study. Nanti dihubungin oleh sekolah gitu setelah 2 tahun. Nah, yang keempat itu untuk SKL. Nah, ini SKL itu nanti yang akan dibagikan Mei. Itu kita membutuhkan data yang valid gitu ya, biar tidak terjadi kesalahan gitu. Terus yang kelima, nah ini dari nomor 2 itu tadi yang memilih melanjutkan ke perguruan tinggi, yaitu ada salah satu program baru dari pemerintah, yaitu yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi itu nanti ada TKA. Nah, TKA ini yang akan dibahas lebih dalam sama kita hari ini gitu ya. Gitu. Dan yang terakhir itu untuk ijazah dan transkrip gitu. Kenapa harus diisi dan menjadi menjadi indikator dan tolak ukur kita? Karena untuk ijazah digital itu
itu kementerian itu melibatkan tidak hanya lembaga pendidikan, tapi lembaga kependudukan yaitu Dukcapil dan SMP atau ijazah SMP gitu. Jadi data digital ijazah ini itu harus klop gitu antara data di ijazah SMP, data di kartu keluarga, dan data di akte lahir. Itu kalau tidak klop, tidak sesuai atau tidak sama, itu nanti di data kementerian siswa tersebut itu nanti akan statusnya residu atau tidak terdaftar gitu atau hilang gitu. Misalkan tahun ini SMK Negeri 1 Ciamis akan meluluskan 340 siswa. Tapi ada satu siswa ternyata datanya antara kartu keluarga, ijazah SMP dan akte lahir tidak sama walaupun cuma satu huruf gitu ya. Misalkan di ijazah SMP Muhammad, di AKK M-nya 2 Muhammad gitu ya, di akte M-nya 1 Muhammad. Nah itu nanti statusnya bakal residu atau tidak tampil di data sekolah gitu. Jadi dianggap nggak ada gitu. Nah itu makanya ijazah itu akan terbit ditarik dari 3 lembaga itu, yaitu sekolah, Dapodik, terus Dukcapil Kabupaten Bogor berarti kalau di kita, dan data SMP gitu. Nah itu kalau tidak sesuai itu nanti akan terjadi residu. Maka kita dari sekarang diinformasikan kepada peserta didik dan orang tua, mohon sekarang dicek ijazah SMP, kartu keluarga dan akte lahirnya itu harus sama persis gitu ya. Termasuk lahirnya, misalkan ada yang tulisan kota Bogor, terus ada yang tulisannya Bogor doang, itu harus sama gitu. Mau pakai kota Bogor atau yang tulisannya Bogor doang, Bogor aja gitu ya, gitu. Terus bagaimana biar sama, misalkan di kakak dan di akte tidak sama atau di ijazah tidak sama. Nah, Bapak Ibu yang harus dirubah itu yaitu yang paling cepat berubahnya yaitu salah satunya kartu keluarga gitu kan. Ketika kita melakukan perubahan di antara akte lahir, ijazah SMP dan kartu keluarga, itu yang paling cepat berubah kartu keluarga. Makanya ketika tidak ada kesamaan itu segera dirubah ke Dukcapilnya gitu. Ya. Terus gimana kalau antara akte lahir dan ijazah SMP? Biasanya kalau ijazah kan nggak bisa berubah tuh, gitu ya. Kalau akte lahir mungkin walaupun lama masih bisa berubah. Nah itu ikutin salah satu, misalkan ngikutin ijazah SMP gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman kelas 12 ini diisi gitu ya, yang benar diisinya jangan sampai salah karena ini menjadi indikator kita nanti pendataan. Terus nama lengkap harus sesuai dengan di kartu keluarga, akte dan ijazah SMP, jenis kelamin, kelas, terus program keahlian, konsentrasi keahlian, tempat tanggal lahir, agama, nomor HP, email, alamat rumah gitu ya. Nomor NIK ya, NIK itu biasanya ada di kakak ya. Nomor kartu keluarga dan nomor ijazah SMP. Bagi yang SMP-nya yang masih di ijazah SMP-nya masih ada di SMP-nya dulu, yaitu silahkan diusahakan Bapak Ibu orang tua untuk segera gitu, karena nanti dipakai untuk kebutuhan kelulusan gitu ya. Nah, di bagian 2 ini untuk kebutuhan tracer study nanti teman-teman kelas 12 silahkan diisi gitu ya selengkap mungkin. Ini nanti 2 tahun kemudian kepakai untuk tracer study gitu. Ya, jadi sisa aja sesuai dengan kebutuhan di sini gitu atau yang sesuai yang ada di sini. Nah, ini yang penting di sini rencana setelah lulus SMK. Nah, ini nanti kita akan memfilter atau akan membagi-bagi siapa saja nih yang memilih melanjutkan ke perguruan tinggi, siapa saja yang bekerja dan siapa saja yang wirausaha. Nah, ini untuk yang melanjutkan ke perguruan tinggi nanti akan ditindaklanjuti yaitu kegiatan TKA gitu. Tapi jangan sampai di sini melanjutkan ke perguruan tinggi, tapi nanti di TKA nggak daftar gitu. Itu harus sinkron gitu di sini ya. Jadi kita bingung si siswa ini mau lanjut atau enggak, tapi enggak ngisi TKA gitu. Tapi di sini ngisi bekerja, tapi TKA ngisi gitu ya. Kayak gitu. Diusahakan inilah sinkron gitu ya. Dan link media sosial serta wali kelas saat ini gitu ya. Nah, bagian 4 ini nanti kebutuhan untuk biodata, ijazah, rapot dan lain-lain diisi saja gitu ya. Sesuai kondisi saat ini gitu. Terus
Nah, di bagian 4 ini kita membutuhkan bukti validasi dokumen ya. Selain teman-teman mengisi dan orang tua, kita membutuhkan validasi dokumennya juga, yaitu diantaranya kartu keluarga gitu, KTP, ijazah SMP, akte lahir, dan kartu pelajar gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman di scan saja atau di fotokopi legalisir gitu, atau di scan juga nggak apa-apa, dan diubah ke format PDF gitu. Jadi nanti upload di sini gitu ya, PDF-nya tersebut gitu. Ini cuma kita tentukan di PDF supaya rapi. Diusahakan tidak dipoto ya, di scan saja gitu di tempat fotokopian atau di mana gitu supaya terlihat jelas. Nanti ketika dicek gitu ya, nanti jelas gitu. Kalau dipoto suka ada yang miring, ada yang gelap gitu ya. Jadi di scan saja. Terus yang terakhir, nah di sini ada download dan upload surat pernyataan. Ini siapapun siswa kelas 12, baik yang mau mengikuti TKA atau yang tidak mau mengikuti TKA, atau orang tua yang ingin anaknya TKA atau tidak, ini semua di-download dulu, terus diisi gitu. Ya, diisi, nanti diupload kembali gitu, surat pernyataan ini. Ini sebagai pegangan kita, karena kenapa? Karena dikhawatirkan gini, hari ini mungkin teman-teman tidak ingin kuliah gitu ya. Di Agustus gini belum ada pilihan mau kuliah gitu, atau mau melanjutkan ke perguruan tinggi atau mau bekerja. Tapi nanti tiba-tiba begitu November ingin ingin melanjutkan ke perguruan tinggi gitu atau ingin kuliah. Nah, itu kan sebelum pelaksanaan TKA itu dari Oktober itu kan sudah diupload data siswanya yang mau ikut gitu. Nah, ketika di hari mendekati TKA itu mau ikut, itu udah nggak bisa gitu. Makanya mulai dari sekarang sampai September itu teman-teman kelas 12 dan orang tua mohon dari sekarang dipikirkan apakah mau setelah lulus dari SMK ini kemana gitu ya, mau kerja, melanjutkan ke perguruan tinggi atau wirausaha gitu. Itu harus ditentukan tuh gitu. Nanti kita kasih waktu sekitar sampai minggu kedua September untuk menentukan pilihan itu gitu. Nah, setelah itu karena kita harus upload datanya untuk pelaksanaan selanjutnya gitu. Itu ya. Jadi jangan lupa ini nanti kita share linknya ke teman-teman kelas 12 untuk diisi gitu. Nah, bagi yang PKL apalagi jauh itu makanya kita kasih waktu sampai September pertengahan mungkin gitu untuk menyiapkan ini pengisian ini gitu ya. Terus nah, terkhusus bagi siswa tadi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, itu salah satu syaratnya sekarang itu harus mengikuti tes kompetensi akademik gitu yang dikeluarkan oleh atau yang dilaksanakan oleh pemerintah gitu ya. Nanti kita juga akan mengirim formulir atau form ini ke peserta yang ingin melanjutkan TKA, tapi untuk peserta didik yang tidak ingin melanjutkan TKA nanti tidak perlu mengisi gitu. Cukup kalau yang semuanya mengisi surat pernyataan aja di bawah sini, gitu ya. Di bawah sini ngisi aja semuanya. Tapi kalau yang mengikuti TKA nanti dilanjutkan pengisiannya itu ke sini gitu, ya. Di sini nanti diisi. Nah, nanti di sini ini lebih detail tentang TKA gitu ya. Nanti kita jelaskan lebih mendalam gitu. Nanti ini diisi gitu. Nah, surat pernyataannya masih sama, nanti diupload kembali nggak apa-apa. Nah, satu lagi yang harus dipersiapkan, tapi ini nanti kita tunggu regulasi sekolah dulu, pernyataan resmi sekolah, yaitu salah satunya harus menyediakan foto peserta didik kelas 12 gitu, ya. Tapi yang ingin mengikuti TKA sudah dipastikan ini harus punya foto gitu ya, harus mengupload foto untuk pelaksanaan TKA. Jadi tidak ada pilihan lagi kalau untuk yang mengikuti TKA itu harus mengupload foto kelas. Kalau yang tidak mengikuti TKA itu nanti mungkin waktunya agak panjang, tapi kalau sekolah regulasi sekolah atau kebijakan sekolah semuanya harus mengupload, nanti kita upload gitu ya. Nah, untuk menyiapkan foto ini nanti teman-teman kelas 12 itu siapkan foto sebaik mungkin, yaitu
foto formal resmi gitu ya, setengah badan, menggunakan kemeja putih, alma mater hitam yang ada logo sekolahnya, semuanya punya kan ya gitu kan. Terus bawah hitam, latar belakang merah, terus logonya nanti di alma mater gitu kelihatan. Kalau yang perempuan nanti kerudung putih gitu ya. Dan jangan lupa pakai ciput. Kalau laki-laki mungkin rambutnya harus pendek, rapih. Nah, yang di-upload ini nanti itu harus foto yang sudah diedit gitu, yang udah rapi, yang udah benar-benar jelas gitu. Jangan yang hasil foto langsung ke upload gitu, tapi edit dulu gitu menggunakan Photoshop atau aplikasi lain gitu. Jadi benar-benar rapi gitu ya. Gitu. Itu untuk form-form yang harus diisi gitu. Nah, selain itu nanti teman-teman kelas 12 koordinasi sama wali kelas terkait rekapitulasi nilai semester 1 sampai semester 5 gitu. Nah, ini nanti akan dipakai untuk transit nilai ijazah dan eligible bagi yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Nanti itu kita akumulasi dari semester 1 pendidikan agama sampai semester 5 gitu ya. Semuanya gitu, semua mapel yang ada yang pernah dipelajari di SMK Negeri 1 Ciamas. Nanti ini berkoordinasi dengan wali kelas gitu ya. Ini nanti akan berlangsung sampai Desember gitu. Sampai semester 5 ini berakhir, sampai teman-teman mendapatkan nilai semester 5. Itu kurang lebih untuk terkait dengan persiapan dokumen-dokumen kelulusan. Sekarang kita lebih mendalam terkait dengan TKA gitu ya. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman kelas 12 yang sedang hype sekarang itu di pemerintahan atau di dunia pendidikan terkhususnya SMA, SMK, yaitu yang lagi rame-rame itu yaitu kebijakan terkait dengan tes kemampuan akademik gitu. Apa itu TKA gitu ya. Nah, ini dikeluarkan oleh pemerintah tahun ini, ada 3 regulasi gitu, ada 3 kebijakan yang dikeluarkan payung hukumnya gitu ya, tahun 2025, yaitu 3 ini. Tapi kalau kita tanya apa sih gitu TKA itu, nah ternyata TKA itu yang pertama dasarnya adalah banyak lembaga setelah siswa lulus dari SMK itu, banyak lembaga contohnya kampus-kampus atau universitas-universitas itu membutuhkan standar nilai yang valid gitu atau standar nilai yang sama gitu. Contohnya gini, sejauh ini lulusan SMA, SMK itu yaitu kalau mau masuk ke kampus itu hanya menggunakan nilai rapot 1 sampai semester 5 gitu. Ketika siswa mendapatkan nilai rapot, misalkan pelajaran PPKN nilai rapotnya 90 di SMK Negeri 1 Ciamas, nilai rapotnya 90 di SMA yang lain. Nah, itu mereka menganggap nilai rapot itu tuh nggak ada standarnya gitu secara nasional gitu. 90 di SMK Negeri 1 Ciamas belum tentu sama 90 di sekolah lain gitu. Makanya TKA ini itu digunakan untuk mengetahui standar akademik murid ketika lulus gitu ya. Misalkan standar matematika murid itu dinyatakan selesai berapa sih nilainya. Nah, nanti itu dari nilai TKA. Misalkan ketika siswa ikut ujian dapat nilai 80, berarti standar penguasaan matematika teman-teman itu 80 gitu ya. Gitu. Nah, yang digarisbawahi di TKA ini adalah TKA ini itu tidak wajib gitu ya bagi siswa, tapi menjadi wajib bagi siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, saya ulangi, TKA ini sifatnya tidak wajib, tapi menjadi wajib ketika teman-teman mau mengikuti atau mau melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Gitu ya. Kenapa menjadi wajib? Gitu. Nanti kita lanjutkan gitu ya. Dan TKA ini juga itu menjadi standar pemerintah mengetahui capaian akademik teman-teman yang lulus gitu ketika mengikuti TKA ini untuk mapel tertentu gitu ya, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan mapel pilihan gitu ya. Jadi menjadi standar capaian teman-teman ketika sudah dinyatakan menguasai matematika, misalkan menguasai bahasa Indonesia, menguasai dan
memahami mapel-mapel yang bahasa Inggris dan mapel pilihan gitu ya. Sehingga ada standar nilai yang sama se-Indonesia gitu, yaitu dari hasil TKA ini gitu ya. Dan nanti output TKA ini yaitu bentuknya sertifikat gitu. Dan fungsinya sama seperti contohnya kayak ketika teman-teman ingin menguasai bahasa Inggris, standar bahasa Inggris itu apa sih? Gitu kan ada TOEIC, ada TOEFL gitu ya, sertifikat TOEIC dan TOEFL. Nah itu seperti itu gitu. Misalkan ketika ke kampus bisa bahasa Inggris, nah nanti bukti bahasa Inggris menguasainya apa? Nah itu dari nilai TKA gitu. Tapi bukan satu-satunya gitu. TKA ini ternyata seperti yang dibilang oleh pemerintah bahwa hasil TKA ini itu bukan penentu satu-satunya teman-teman keterima di kampus gitu. Tapi TKA ini hanya sebagai validasi gitu ya. Validasi nilai raport 1 sampai semester 5 gitu ya. Dan nilai TKA ini itu nanti sebagai pelengkap saja gitu ya. Nah, yang terus untuk apa lagi? Nah, salah satunya contohnya lembaga. Jadi lembaga pendidikan itu membutuhkan bukti objektif ketika siswa mau masuk kampus gitu atau mengikuti ujian SNBP dan SNBT. Nah, itu nanti benar nggak sih di raportnya nilainya segini gitu. Nah, itu dibuktikan oleh validasi TKA gitu. Misalkan teman-teman ketika masuk ke nilai eligible, matematikanya 90, nanti kampus memeriksa tuh, benar nggak nih siswa SMK Negeri 1 Ciamas matematikanya 90. Nah, setelah itu mereka cek tuh nilai TKA-nya gitu. Ternyata di nilai TKA-nya 70. Nah, itu berarti ada perbedaan seperti itu. Nah, itu jadi pertimbangan mereka tuh nerima atau enggak siswanya untuk lanjut ke perguruan tinggi gitu ya. Nah, jadi saya ulangi, TKA ini sifatnya adalah tidak wajib bagi siapa saja yang mau mengikuti TKA kelas 12 silahkan, tapi bagi yang tidak mau juga nggak masalah gitu. TKA ini tidak menentukan kelulusan, jadi gitu ya. Kelulusan tetap ada di sekolah gitu, tapi TKA ini itu sebagai pelengkap saja gitu. Ya, misalkan seperti itu. Nah, dari hal-hal ini seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa TKA ini tidak menggantikan penilaian sekolah gitu ya. Misalkan di SMK Negeri 1 Ciamas itu ada nilai semester 1 sampai semester 5, ada PKL, ada uji kom, ada ujian sekolah, ada ujian praktek dan lain-lain. Itu dengan adanya TKA, ujian-ujian itu tergantikan, enggak gitu ya. Ujian-ujian semua itu tetap dilaksanakan dan menjadi penentu kelulusan, tapi TKA ini tidak menggantikan ujian tersebut gitu, tidak menentukan hal itu gitu. Tapi kelulusan teman-teman kelas 12 ini tetap ditentukan oleh sekolah SMK Negeri 1 Ciamas dengan melewati berbagai tadi tahapan gitu ya. Dan TKA ini hanya sebagai pelengkap gitu. Ya, jadi sebagai pelengkap saja gitu kan. Dan juga TKA ini berfungsi bagi teman-teman yang ingin mengetahui saya itu udah menguasai matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan mapel pilihan sejauh mana ya gitu. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu tingkat penguasaan teman-teman sejauh mana gitu terkait 5 mapel itu nanti bisa tuh ingin TKA gitu. Oh, ternyata saya udah bagus nih matematikanya dapat nilai 90 gitu ya. Gitu. Jadi hanya 5 mapel yang diujikan untuk mengetahui kompetensi teman-teman gitu ya. Nah, TKA itu bermanfaat untuk teman-teman yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, yaitu salah satunya SNBP dan SNBT. Jadi ketika nanti sekolah menginput nilai semester 1 sampai 5 di eligible, untuk mapel bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan PKWU serta mapel pilihan satunya lagi, itu kampus akan memvalidasi nilai itu dengan nilai TKA gitu. Gitu ya. Nanti akan memvalidasi nilai itu dengan nilai TKA. Jadi sistemnya nanti setelah mengikuti TKA nanti otomatis tuh data TKA itu akan masuk ke kampus-kampus gitu ya untuk divalidasi gitu antara raport dan nilai TKA ini gitu. Jadi TKA ini bukan tidak menentukan diterima atau tidak ya di kampus, tapi untuk memvalidasi nilai raportnya gitu ketika di kampus seperti itu. Untuk pelaksanaan TKA-nya sendiri itu nanti akan
ya. Nanti akan dilaksanakan untuk tingkat SMA atau SMK itu untuk mapelnya itu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris dan 2 mapel pilihan gitu ya. Terus untuk soalnya itu semuanya soal dibuat oleh pemerintah pusat gitu. Jadi SMK Negeri 1 Ciamas itu hanya akan melaksanakan tesnya saja di bulan November, tapi soal semuanya itu dibuat oleh pemerintah pusat, bukan oleh guru-guru SMK Negeri 1 Ciamas gitu ya. Jadi semuanya dari sana. Nanti dilaksanakan secara online menggunakan komputer di sekolah gitu ya. Kurang lebihnya seperti ANBK gitu. Kalau teman-teman pernah mengikuti ANBK itu kurang lebihnya seperti itu gitu. Nanti pelaksanaannya itu sekitar bulan November tanggal 1 sampai 9 gitu ya. Sekitar dua mingguan gitu ya. Seperti itu. Nah, 5 mapel yang akan diujikan itu 3 mapel wajib yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika itu pada pasti. 2 mapel pilihan. Nah, khusus terkait dengan SMK, mapel pilihan satunya itu yaitu PKWU gitu, PKK atau PKWU. Jadi walaupun 2 mapel pilihan, tapi pilihan satunya teman-teman yang ingin mengikuti TKA itu harus memilih PKK pilihan satunya. Ya, pilihan 2-nya itu nanti bebas gitu. Mau pilih mau yang mana saja bebas gitu ya. Tapi itu nanti dilanjutkan supaya tahu saya harus milih mapel apa nanti akan dilanjutkan oleh teman kita Bu Gita gitu ya. Nanti setelah ini gitu. Ya. Nah, nanti pelaksananya di SMK Negeri 1 Ciamas. Terus ada satu kasus seperti ini, misalkan teman-teman yang masih PKL, terutama yang jauh, misalkan di Jogja, di Bandung, itu seperti animasi, ada informasi bahwa bisa dilaksanakan di sekolah terdekat, tapi kita teknisnya belum tahu seperti apa gitu. Sejauh ini hanya pernyataan saja. Mungkin sambil berjalannya waktu nanti kita tunggu regulasi siswa yang jauh itu seperti apa gitu ya. Tapi kalau tidak ada kejelasan teknis seperti apa, menurut kita gitu lebih amannya kalau memang mau mengikuti TKA itu nanti diusahakan mungkin bisa kembali dulu ke sekolah gitu, izin atau dispen lah seperti itu. Karena nanti dari jadwal TKA itu pelaksanaan TKA itu hanya dilaksanakan, bentar ya. Pelaksanaan TKA itu hanya dilaksanakan 2 hari per siswa gitu ya. Jadi satu siswa itu 2 hari. Yang hari pertama itu nanti 3 mapel wajib, hari kedua itu mapel pilihan gitu, 2 mapel pilihan. Dalam satu hari itu nanti ada 3 sesi gitu ya. Nanti ada yang bagian pagi, siang sampai sore gitu. Jadi cukup 2 hari aja nanti teman-teman yang mengikuti TKA untuk melaksanakan ini gitu ya. Jadi hari pertama mapel wajib, hari kedua mapel pilihan. Kurang lebih sekitar 120 menitan gitu untuk mengerjakan tes ini gitu ya. Gitu. Nah, nanti sebelum melaksanakan TKA dari sekarang di Google Form itu nanti ada surat pernyataan ini sebagai pegangan kita. Dikhawatirkan teman-teman atau orang tua berubah pikiran gitu ya. Terus nanti ketika tidak bisa mengikuti TKA menyalahkan sekolah atau gimana gitu ya karena dianggap tidak didata atau gimana. Nah, ini sebagai pegangan kita nanti orang tua dan peserta didik mengisi pernyataan ini. Di sini nanti teman-teman atau orang tua bisa mencoret bersedia ikut atau tidak gitu ya. Misalkan menyatakan bersedia untuk mengikuti tes TKA pada bulan November 2025 karena akan atau tidak akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Berarti kalau tidak bersedia dicoret tidak akan melanjutkan ke perguruan tinggi gitu. Tapi kalau bersedia berarti yang dicoret itu atau yang di sini yang dipilih akan melanjutkan ke perguruan tinggi gitu ya. Ditandatangan orang tua gitu ya dan di materai gitu. Nah, ini nanti jadi pegangan kita gitu. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman tidak bisa menyalahkan kita ketika pendataan udah selesai di hari pelaksanaannya yang tidak mengikuti tiba-tiba ingin mengikuti gitu ya. Seperti ini. Ini pegangan kita kurang lebihnya itu gitu ya. Jadi begitu seputar TKA dari sekarang sampai minggu kedua September
teman-teman kelas 12 dan orang tua silakan diskusi, silakan dipikirkan apakah setelah lulus dari sini mau mengikuti ini atau tidak gitu. Karena TK ini tidak ada kewajiban harus ikut gitu. Ya, itu dibalikkan lagi ke pilihan masing-masing mau ikut atau enggak gitu ya. Sekolah ketika ikut ya silahkan kita fasilitasi gitu. Ketika tidak ikut ya juga apa-apa gitu ya. Nah, adapun nanti regulasinya pelaksanaan TK ini yaitu dimulai dari penyerahan surat pernyataan ikut TKA gitu ya, yang ditandatangani orang tua atau wali. Nanti di surat pernyataan itu mencantumkan juga nih pilihan pertamanya udah pasti PKK atau PKWU dan pilihan keduanya apa gitu di situ ya. Nanti ini akan diinput oleh operator sekolah soalnya gitu. Nanti dari sana baru muncul nanti ujiannya mapal apa gitu. Dan harus menyertakan foto juga. Nanti di form foto itu nanti kita ambil gitu ya. Gitu. Seperti itu. Jadi untuk prosesnya gitu ya. Nah, ini 5 mapel yang harus dilakukan atau yang diujikan gitu ya. Bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan mapel pilihan. Gitu. Ada kurang lebih 19 mapel pilihan. Yang nomor 19 itu wajib untuk SMK gitu, PKK atau PKWU, dan 1 sampai 18 itu bebas gitu. Nah, kurang lebihnya itu terkait dengan TKA. Saya kembalikan lagi kepada Bu Rini. Mangga Bu Rini, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ajit atas pemaparannya yang sangat bermanfaat untuk anak-anak kita nanti. Selanjutnya, mari kita dengarkan materi yang kedua dari Ibu Gita Setiawan MPD. Materinya tentang tips dan trik pemilihan mapel pilihan dalam TKA. Kepada Ibu Gita, kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Rini yang sudah memberikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Ciamas, Dr. Andas Mahdi MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Waka dan Kaprok beserta Bapak Ibu Wali kelas 12. Dan yang saya hormati Bapak Ibu orang tua wali, khususnya untuk kelas 12 di SMK Negeri 1 Ciamas dan anak-anakku yang saya banggakan. Mungkin untuk informasi TKA tadi sudah dipaparkan jelas oleh Pak Ajit, apa dasar hukumnya, kemudian kenapa harus mengikuti TKA dan yang lain halnya. Nah, teman-teman, di sini mungkin peserta didik juga mengalami kebingungan mungkin dengan pilihan jenjang kuliah yang akan dipilih begitu. Nah, di sini teman-teman, jadi di SMK itu memang ada pengecualian gitu di 3 mata pelajaran wajib itu sama dengan SMA, yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, berarti di sini peserta didik harus mengikuti ujian untuk 3 mata pelajaran ini. Kemudian karena di SMK 2 mata pelajaran pilihannya itu sudah ditentukan. Yang pertama yaitu proyek kreatif kewirausahaan. Nah, kalian hanya diberikan kebebasan untuk memilih 1 mata pelajaran lainnya. Nah, di antara yang berwarna biru ini teman-teman, matematika lanjut, biologi, antropologi, dan yang lainnya. Nah, mungkin yang sejalan dengan di SMK kita gitu yang sudah dipelajari, mungkin kalian bisa memilih matematika lanjut, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, di situ ada bahasa Jepang, dan PPKN serta sejarah begitu. Jadi nanti kalian silahkan disesuaikan. Namun mata pelajaran ini apabila memang tidak linear dengan jurusan yang akan kalian ambil di perguruan tinggi selanjutnya, itu kalian harus mencari informasi lebih lanjut. Misalkan saya mau mengambil jurusan tentang kesehatan misal begitu ya. Nah, berarti mau tidak mau kalian memang harus memilih tentang
biologi begitu. Nah, di sini sudah diberikan, nanti mungkin wali kelas akan men-sharekan ya pokok-pokok bahasan apa saja yang termuat dalam mata pelajaran yang akan diujikan gitu. Jadi kalian nanti akan menyesuaikan, kalian boleh minta kisi-kisi terhadap kepada guru bersangkutan, misalkan ke matematika kepada saya begitu ya. Kemudian yang lainnya disesuaikan. Nah, teman-teman, karena di sini ada tenggang waktu dalam pemilihan begitu ya. Jadi diharapkan memang dari sekarang sudah mulai didiskusikan gitu antara orang tua, kemudian peserta didik akan melanjutkan kuliah mengambil jurusan apa gitu, karena itu akan menentukan pilihan mata pelajaran yang akan kalian pilih nantinya begitu. Mohon selanjutnya Pak Ajit. Nah, di sini kalian nanti bisa mempelajari kisi-kisinya, kalian juga sebenarnya sudah bisa mencari contoh-contoh soal yang akan diteskan di TKA, itu hanya gambaran umum, mungkin disesuaikan dengan kisi-kisi yang diberikan begitu. Jadi sejauh itu kalian juga bisa meminta bantuan kepada guru bersangkutan, terutama mungkin komunikasi dengan wali kelas itu harus terjalin, terutama mungkin untuk BK begitu. Jadi kalian nanti bisa menyesuaikan sesuai alurnya begitu, linear. Nah, next mungkin Pak untuk rekomendasinya. Nah, teman-teman, untuk di sini sebenarnya hanya rekomendasi terkhusus mungkin untuk SMA ya, karena mata pelajaran pilihannya itu bisa milih 2 gitu. Sedangkan kalian mungkin di SMK itu kan yang pertama itu harus PKWU. Kalian boleh menyesuaikan dengan pilihan keduanya. Jadi ketika kalian misal PPLG, PPLG berarti pilihan pertamanya PKWU, kemudian pilihan keduanya matematika lanjut atau bahasa Inggris. Tapi mungkin yang lebih linear itu di matematika lanjut. Nah, maka dari itu ketika kalian nanti menentukan jurusannya, itu tidak bisa hari ini memilih jurusan itu, kemudian seminggu kemudian berganti begitu. Nah, karena semua prosesnya itu sudah runtun gitu. Nanti kalian akan memilih mana mata pelajaran pilihan yang akan kalian ambil. Nah, di sini rekomendasinya kalian bisa lihat banyak ya teman-teman, teknik informatika berarti itu cocok dengan PPLG, kemudian teknik elektro. Nah, kalian bisa memilih fisika atau matematika lanjut, pilihan keduanya. Kemudian desain, berarti animasi nih. Animasi itu kalau tidak salah pilihannya antara matematika lanjutan atau bahasa Inggris. Begitu, nanti kalian disesuaikan saja. Nah, teman-teman, ketika kalian memilih ini harus berdasarkan pilihan di jurusan yang akan kalian ambil begitu. Jadi jangan sampai nanti ketika kalian memilih, kalian hanya memilih saja, tidak ada tujuannya begitu. Nah, di sini berarti peran kalian dengan orang tua harus sudah mulai. Tadi kalau tidak salah Pak Ajid sudah memberikan lingkup waktu ya yang menjadi pertimbangan kalian memilih jurusan mana yang akan kalian ambil. Nah, kami mungkin dari pihak sekolah juga meminta kalian mulai dari sekarang sudah membicarakan kalian ingin mengambil TKA itu, mau ngambil mata pelajaran apa, begitu, nanti mau kuliah di jurusan apa. Mungkin itu rekomendasi dari jurusan atau mata pelajaran sesuai dengan TKA. Nah, teman-teman di sini nanti kalian itu akan melaksanakan 2 hari tes yang terdiri dari 1 harinya itu mata pelajaran wajib yang tadi 3, matematika, bahasa Inggris, kemudian bahasa Indonesia. Di hari yang kedua itu adalah mata pelajaran pilihannya. Nah, di situ nanti kalau tidak salah tadi ada pilihan ganda, kemudian pilihan ganda bervariasi. Nah, nanti Ibu minta mungkin ya kalian sudah mulai mencari-cari kisi-kisi atau contoh-contoh soal yang terkait dengan TKA. Meskipun memang pada saat ini kami pun pihak guru begitu ya belum mendapatkan
contoh-contoh soal yang resmi begitu ya. Kami hanya mencari informasi-informasi di luar terkait pemaparan-pemaparan tentang contoh soal. Itu mungkin Pak Ajit. Nanti selanjutnya mungkin di sesi tanya jawab supaya kita bisa melihat sejauh mana pemahaman kita tentang TKA dan pelaksanaannya begitu. Karena memang terkait waktu kita tidak bisa bertemu di sekolah begitu ya, karena pemaparan materi seperti ini yang memang harus dilaksanakan secara daring. Saya juga ucapkan terima kasih kepada orang tua, Bapak Ibu yang sudah hadir membersamai anak-anak pada Zoom kali ini. Mudah-mudahan informasinya tersampaikan secara menyeluruh gitu, demi kelangsungan anak-anak kita di tahun terakhir ini. Terima kasih. Mungkin itu Pak Ajit yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Rini. Terima kasih pada Ibu Gita atas pemaparannya yang sangat bermanfaat ya untuk anak-anak. Nah, sekarang kami buka dengan sesi sekarang kami buka sesi tanya jawab dengan satu sesi sebanyak 3 pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan menggunakan fitur raise hand di Zoom. Kami akan mempersilakan 3 orang penanya dalam sesi tanya jawab ini. Untuk pertanyaan nanti saya kumpulkan terlebih dahulu untuk nanti akan dijawab satu persatu oleh pemateri, khususnya Pak Ajit dan Bu Gita. Bu, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. mamanya Muhammad Ruli. Ya. Saya ingin menanyakan, kalau anak ikut TKA kan mau melanjutkan ke perguruan tinggi ya Bu ya? Iya. Boleh nggak pakai jalur KIP nanti ke perguruan tingginya? Saya simpan dulu ya, Maya, pertanyaannya. Iya. Iya, itu aja Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Mama Ruli ya. Iya, Muhammad Ruli. Terima kasih. Silakan pertanyaan kedua dari Habisam. Silakan Habisam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu, aku mau nanya untuk rekomendasi pilihan mapel itu harus linear dengan jurusan yang kita pilih atau boleh bebas, Bu? Apa jurusan Iya, untuk itu yang kan tadi kan dipilih? ada rekomendasi pilihan mapel ya. Itu harus Ya. wajib linear dengan jurusan yang akan kita pilih nanti atau boleh bebas? Bisa difahami? Ya, Oke, sudah dicatat. mungkin untuk Ya. sudah cukup Ada sekian, Bu. pertanyaan lagi? Sudah. Terima kasih, Bu. Sudah, sama-sama. Pertanyaan ketiga dari Jikri dulu. PPL ketiga. Ya, Assalamualaikum Ibu. Iya, Waalaikumsalam. Izin bertanya, kalau untuk melanjutkan ke sekolah kedinasan itu tetap harus ikut TKA juga. Terus mapel pilihannya yang lebih cocoknya ke apa gitu. Itu aja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dijawab oleh Pak Ajit dan Bu Gita. Pertanyaan pertama, jika anak ikut TKA boleh menggunakan KIP untuk kuliah atau tidak? Baik, Bu Rini. Yang kedua, Mohon izin Ya. menjawab untuk pertanyaan pertama. Jadi kita kembali lagi, pelaksanaan TKA ini kan sebagai syarat untuk melanjutkan kuliah, begitu ya. Nah, di sini TKA ini hanya sebagai syarat untuk melanjutkan, begitu. Nah, untuk jalurnya nanti itu akan disesuaikan, begitu. Jadi yang penting ketika kita ingin melanjutkan kuliah, begitu ya, berarti mau tidak mau kita harus mengikuti TKA seperti itu, Mama. Namun nanti kedepannya akan memakai jalur KIP, berarti
itu akan menjadi syarat juga begitu. Syarat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Terlepas nanti ketika pelaksanaannya misalkan dapat diterima dengan jalur KIP atau tidak, ya berarti itu tidak terpengaruh dengan TKA-nya. Yang penting TKA itu adalah menjadi tiket untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Dengan kata lain, kalau mau melanjutkan ya harus mengikuti TKA. Begitu. Mungkin terima kasih Bu Rini, ada yang mau menambahkan? Baik, terima kasih Bu Gita. Mungkin sedikit menambahkan dan menjawab pertanyaan nomor 2 atau nomor 3 ya. Saya rasa kalau untuk KIP dan TKA ini beda proses ya gitu ya. Jadi teman-teman yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi baik menggunakan KIP atau tidak menggunakan KIP gitu ya. Tetap kalau mau melanjutkan ke perguruan tinggi itu harus mengikuti TKA gitu. Jadi tidak ada hubungan atau tidak ada hubungannya itu TKA itu harus diawati gitu kalau untuk melanjutkan ke perguruan tinggi atau harus mengikuti TKA gitu. Jadi bisa saja gitu nanti syaratnya kalau yang mau mengikuti kuliah lewat KIP harus menyertakan KIP gitu dan menyertakan TKA. Begitupun sebaliknya gitu ya. Nah, pertanyaan kedua terkait dengan harus mapel mana gitu ya ketika ingin masuk ke fakultas apa atau prodi apa gitu ya Bu Rini ya tadi itu pertanyaannya. Gimana Bu Rini masih di mute? Maaf, Nah, maaf. Jadi pertanyaan nomor 2, jurusan yang dipilih wajib linear sesuai dengan jurusan nanti atau bisa bebas? Pertanyaan dari Abisam. nah di garis bawahi teman-teman yang ingin kuliah gitu ya, yang ingin melanjutkan perguruan tinggi terkait dengan mapel pilihannya ini itu ada indikator pertama bahwa ketika teman-teman ingin mendaftar di fakultas apa gitu atau jurusan apa itu harus dipahami gitu misalkan masuk ke jurusan teknik informatika. Nah, si kampus itu menilai siswa diterima di jurusan teknik informatika itu mapel pendukung di jurusan teknik informatika itu apa gitu. Misalkan biasanya misalkan matematika gitu, itu mapel pendukung di teknik gitu. Nah, berarti teman-teman itu nanti bisa memilih teknik memilih matematika gitu. Kayak gitu. Misalkan ingin masuk di industri kreatif animasi. Nah, animasi itu si kampus yang akan menerima siswa tersebut dari nilai rapot 1 sampai 5 dan sertifikat TKA itu nanti dia akan memantau nilai pendukungnya itu atau mapel pendukung dari TKA itu apa gitu. Misalkan biasanya kalau yang seperti itu biasanya bahasa Inggris misalkan gitu ya atau bahasa Jepang misalkan bahasa apa namanya PPKN misalkan seperti itu ya. Jadi tergantung kampusnya gitu, tergantung kampus dan tergantung jurusannya gitu ya. Jadi mungkin mulai dari sekarang teman-teman yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi mulai dicari-cari tuh jurusan teknik informatika itu biasanya mapel mapel atau matkulnya itu di dalamnya itu ada apa aja gitu. Misalkan itu yang mendekati dengan mapel di SMK seperti itu. Terus yang kedua indikator kampus itu menilai itu dari nilai rapot semester 1 sampai semester 5 gitu. Misalkan teman-teman di semester 1 sampai semester 5 dominan nilainya teknik misalkan atau matematika misalkan eksak gitu ya. Dominan nilainya eksak di antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dominan eksak gitu. Terus masuk ke teknik informatika di kampusnya. Nah, itu mendukung gitu karena nanti si kampus melihat oh ini siswa ini sesuai gitu dengan keinginannya untuk masuk ke kampus itu gitu. Dan dari nilai rapot itu nanti validasi ketiganya itu dari TKA. Nah, dari TKA-nya matematikanya tinggi juga enggak? Oh, tinggi sama gitu. Nah, berarti itu besar kemungkinan misalkan bisa keterima seperti itu. Jadi validasi kampus itu nanti dilihat dari
dia butuhnya mapel apa ketika siswa menerima di kampus itu atau siswa diterima gitu ya. Dan yang kedua, dia melihat nilai dominannya itu apa gitu di sekolahnya seperti itu. Dari pernyataan ini menjawab nomor 3 ya. Dari pernyataan kementerian bahwa TKA ini itu dibutuhkan oleh lembaga lain, yaitu salah satunya lembaga pendidikan tinggi, kampus atau universitas gitu, atau kedinasan dan lain-lain. Tidak disebutkan detailnya kampus mana gitu ya, kedinasan mana. Tapi yang jelas nanti kampus atau tempat kuliah itu akan dikirim gitu, akan menerima hasil TKA ini gitu. Bisa besar kemungkinan mungkin kedinasan juga bisa menerima atau enggak gitu. Jadi balik lagi kepada lembaga lain, dalam hal ini perguruan tinggi, mereka bisa menggunakan TKA ini atau enggak gitu. Jadi kita tidak bisa memang tidak bisa memastikan apakah dinas itu memakai TKA ini atau enggak gitu. Tapi amannya kalau memang teman-teman mau tahun ini atau tahun depan kuliah, itu lebih aman memang mengikuti TKA gitu ya. Bahkan yang tidak ingin kuliah pun kalau memang ingin punya sertifikat TKA ya ikut aja gitu. Karena di sini tidak ada sekolah tidak menentukan siapa yang ikut siapa yang enggak gitu. Tapi siapa yang mau ikut mangga gitu ya. Jadi untuk cari amannya mungkin lebih baik sekolah atau kuliah di umum atau di kedinasan itu baiknya mengikuti gitu TKA gitu ya. Dikhawatirkan nanti tahun depan misalkan ingin kuliah tapi tidak mengikuti TKA itu jadi malah terhambat seperti itu Pak Mufidnya ya gitu. Mungkin bisa terjawab atau ada teman-teman guru lain yang ingin menambahkan gitu, mangga silahkan. Masih ada Bu Rini? Gimana? Ada pertanyaan ketiga, Pak. Nah, dalam melanjutkan kedinasan harus mengikuti TKA juga atau tidak? Juga mapel pilihannya tentang apa? Nah, itu tadi udah terjawab kalau nggak salah ya. Jadi bukan kita yang menentukan gitu ya, mau kampus kedinasan atau bukan, tapi yang jelas ketika lembaga pendidikan tinggi yang membutuhkan TKA itu nanti dari Kementerian Pendidikan nanti akan mengirim itu hasil TKA-nya gitu. Tapi untuk cari aman itu tetap harus mengikuti gitu ya, cari aman untuk lanjut gitu. Gitu. Kalau terkait dengan mapelnya, balik lagi tadi, apakah kedinasan itu misalkan stan lah contohnya lah ya, stan gitu. Nah stan itu kan biasanya akuntansi ya. Nah akuntansi itu matkul pendukungnya itu kan matematika ya. Nah matematika pasti kepake gitu di akuntansi gitu. Nah itu berarti teman-teman di TKA-nya itu nanti milih matematika seperti itu gitu. Pak, Itu Bu bisa Rini. tambah. Boleh tambah satu sesi lagi, Pak? Sepertinya banyak yang penasaran. Boleh mangga. Di chat juga masih ada yang nanya itu. Iya. Ini nanti saya berikan satu sesi pertanyaan kembali. Hanya 3 pertanyaan. Saya mulai dari Febrian Naufal Arifki. Ananda Febrian, silakan. Ya, selamat malam. Malam. Pertama, saya adalah walinya untuk Will dan Akil. Oh, Ingin bertanya, misalnya si murid ini masih ragu gitu ya untuk ingin lanjut kuliah atau tidak, tapi dia akhirnya tetap ikut TKA. Namun di tengah jalan akhirnya dia memutuskan untuk milih gap year selama 1 tahun. Nah, pertanyaannya apakah tahun depan si murid harus tetap bisa menggunakan hasil TKA yang lalu, atau harus ngambil TKA ulang di tahun tersebut, tahun ketika dia ingin masuk kuliahnya, gitu. Makasih ya. iya. Terima kasih. Selanjutnya orang tua Maulana Yusuf. Assalamualaikum, selamat malam. Malam.
Saya mau tanyakan di sini, apakah ada biaya tertentu untuk mengikuti kegiatan TKA? Kasih. Terima kasih juga. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, apakah masih ada? Jika tidak ada, saya tambahkan dengan yang di WA. Pak Ajit atau Bu Gita boleh dijawab yang pertanyaan dari Bapaknya Febrian. Yang pertama, anak masih ragu mengikuti TKA. Tapi dengan mengikuti TKA tahun ini, jika selanjutnya gap year, apakah memakai ASI TKA sebelumnya atau tidak? Baik, boleh saya jawab juga. Terkait fungsi TKA ini, yang jelas untuk tahun ini pasti menggunakan TKA ya, yang ingin mengikuti atau yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Namun untuk tahun depan ada pernyataan memang dari kementerian, yaitu TKA kemungkinan besar tetap misalkan ada TKA untuk yang sudah lulus misalkan ya, tapi itu lembaga pelaksana TKA-nya itu bisa sekolah atau bisa lembaga lain gitu. Jadi bagi yang sudah lulus nanti ke depannya, misalkan tahun ini teman-teman 2026 lulus, ternyata 2027 pengen kuliah, nah itu kan harus ada TKA tuh. Nah, untuk mendapatkan TKA itu bisa atau kemungkinan misalkan atau ada regulasi lain yang tadi sudah dinyatakan juga bahwa bisa jadi nanti ada lembaga lain yang melaksanakan TKA gitu enggak, jadi bukan sekolah lagi yang melaksanakan gitu untuk yang alumni. Nah, kita belum dapat informasi resminya seperti itu, tapi dari pernyataan pihak kementerian kurang lebih seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan siswa tidak mengikuti TKA tahun ini, terus ingin kuliah di tahun kemudian gitu ya, itu kita juga tidak belum mengetahui teknis atau fungsi si sertifikat TKA ini udah sampai tahun keberapa gitu ya, atau udah berapa lama gitu, atau berapa tahun gitu fungsinya gitu. Misalkan teman-teman hari ini mengikuti TKA, dapat sertifikat TKA, tapi ternyata tidak kuliah, nanti kuliahnya tahun depan. Nah, sejauh ini belum ada teknis dan regulasi bahwa TKA yang didapatkan tahun ini bisa digunakan tahun depan gitu. Belum ada regulasinya sejauh itu gitu ya. Atau bahkan sekarang tidak mengikuti TKA tahun ini, tapi ternyata tahun depan kuliah. Nah, itu juga belum ada regulasi resminya seperti apa, teknis resminya gitu. Tapi yang tahun ini difokuskan itu untuk siswa yang ingin mengikuti TKA gitu saat kelas 12 atau saat sebelum lulus untuk persiapan ke perguruan tinggi gitu ya gitu. Tapi balik lagi menurut saya amannya ya lebih baik ikut dulu gitu ya. Apakah nanti mau tahun ini lanjut kuliah atau enggak, ya minimal sudah punya lah gitu ya kartu TKA-nya gitu. Nah, nanti untuk yang pertanyaan kedua terkait biaya nih, sebenarnya kita tidak punya wewenang menjawab biaya di sini ya, karena itu wewenangnya kepala sekolah gitu. Kebetulan kepala sekolah tidak hadir. Tindak lanjut untuk biaya nanti mungkin diinformasikan dari pihak sekolah seperti apa. Yang jelas TKA ini pasti terlaksana gitu di bulan November ya. Bagi siswa yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi harus punya sertifikat TKA, ini harus terlaksana gitu di bulan November. Terkait dengan biaya dan lain-lain, mohon maaf gitu ya, kita tidak punya wewenang untuk memberitahu gitu ya. Ini keputusan sekolah atau kepala sekolah gitu. Nanti diinformasikan kemudian lah lewat wali kelas gitu ya untuk teknis biaya dan lain-lain. Sama saya juga ingin menjawab yang di chat ya, gitu. Terkait dengan tadi ada yang nanya kartu pelajar gitu. Nah, kalau untuk file-file itu sebaiknya mungkin coba dicari dulu gitu ya di rumahnya atau di mana kalau hilang. Tapi kalau tidak ada nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut lah nanti via wali kelas gimana baiknya gitu ya. Nggak perlu dibikin pusing gitu ya. Kalau memang tidak ada bisa menggunakan cara lain lah gitu ya. Yang penting
kelas 12 teman-teman itu mengisi Google Form-nya gitu. Karena itu sangat penting untuk pegangan kita gitu. Ya. Nah, Bu Gita atau Pak Didin ada yang mau nambahkan? Kalau yang foto diusahakan tidak memakai kacamata ya, gitu. Jadi biar lebih jelas gitu fotonya. Nah, ada yang lagi yang nanya, kalau kalau ikut TKA tetap harus ikut SBMPTN gitu ya. Nah, sebaiknya kalau memang mau kuliah, mau SNBPE, BT atau SNBP itu tetap harus punya sertifikat TKA gitu ya. Gitu. Kalau memang mau kuliah, gitu. Kecuali yang mau kerja lah atau wirausaha. Jadi untuk cari aman aja lah gitu teman-teman. Itu mangga Bu Gita. Ya Pak, izin menambahkan ya Pak, terkait tadi mungkin apakah TKA itu berpengaruh atau tidak begitu ya. Jadi sesuai tadi pemaparan Pak Ajit, TKA itu hanya sebagai validator nilai rapot teman-teman. Jadi ketika penilaian di perguruan tinggi khususnya mungkin untuk jalur rapot ya Pak ya. Nah, di situ akan menjadi bahan pertimbangan begitu. Jadi tadi ditanyakan juga katanya untuk pemilihan jurusan apakah harus sesuai atau tidak begitu ya. Sebenarnya yang tadi ditampilkan itu hanya rekomendasi-rekomendasi mungkin atas dasar kesamaan materinya mungkin teman-teman. Jadi sebenarnya mungkin ada juga rekomendasi lain. Jadi kalian silahkan mencari kenapa harus linear karena mungkin itu akan menjadi tolak ukur kalian gitu. Karena ketika kalian jalur rapot misalkan yang dilihat itu kan yang linear dengan jurusan kalian gitu. Nah, TKA itu akan menjadi penguat begitu. Penguat capaian nilai di rapot kalian itu misal 90. Oh, ternyata TKA-nya 50 misal begitu. Nah, itu kan akan menjadi pertimbangan lain tanpa merubah instrumen-instrumen penerimaan begitu. Jadi, penerimaan melalui jalur rapot dan jalur tes itu tidak terpengaruh oleh TKA begitu. Instrumennya namun TKA itu akan menjadi penguat untuk validator nilai yang kalian dapat selama semester 1 sampai dengan semester 5. Mungkin itu Pak Ajit, terima kasih. Terima kasih Bu Gita dan Pak Ajit atas jawabannya ya. Untuk sesi tanya jawab pemaparan materi 1 dan 2 saya sudahi dulu. Nanti akan ada kesempatan untuk tanya jawab umum. Karena kita ada 2 materi lagi yang akan disampaikan. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang aturan peminjaman buku perpustakaan untuk kelas 12 terkait TKL dan TWIK. Materi ini akan dipaparkan oleh Ibu Rina Agustina SPD. Kepada Ibu Rina, saya persilakan. Ya. Terima kasih Bu Rini atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, para waka, kemudian para kaprog, dan juga Bapak Ibu Wali kelas 12 SMK Negeri 1 Ciamas dan orang tua siswa kelas 12 dan juga siswa kelas 12 di SMK 1 Ciamas yang berbahagia. Informasi yang akan saya sampaikan sifatnya menambah, mungkin ya, menambah dari pemaparan materi yang sebelumnya yang luar biasa sangat menarik dan ini up to date ya Bapak Ibu, berkaitan dengan persiapan TKA. Tadi kita mungkin sudah banyak yang tertarik sepertinya ya untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan berjalan lancar dan sukses. Dalam rangka membersamai siswa kelas 12 mempersiapkan TKA tersebut, Perpustakaan SMK Negeri 1 Ciamas
siap membersamai dengan memfasilitasi buku yang bisa dijadikan referensi untuk belajar bagi siswa sekalian ya untuk seluruh jurusan animasi, PPLG, BC, TO, dan TPFL. Ya, di antaranya mungkin mata pelajaran yang berkaitan tadi sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya Pak Ajid dan Bu Gita bahwa mapel wajib di TKA itu ada matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Di perpustakaan sudah siap untuk disediakan memfasilitasi Anda semua. Dan kemudian mata pelajaran pilihan ya tadi PKWU. Nah, untuk PKWU ini kami sediakan di perpustakaan itu tiap jurusan itu berbeda PKWU-nya. Jadi silahkan kami agendakan mulai hari Rabu tanggal 20 Agustus sampai 26 Agustus dengan pembagian per jurusan. Hari Rabu itu tanggal 20 Agustus untuk jurusan animasi. Kemudian Kamisnya tanggal 21 Agustus untuk jurusan PPLG, kemudian Jumatnya untuk jurusan BC ya. Untuk dilanjut hari Senin tanggal 25 untuk jurusan TO dan Selasanya tanggal 26 untuk TPFL. Pembagian ini agar lebih bisa melayani dengan maksimal untuk setiap jurusan. Harapannya demikian. Insya Allah kita akan layani. Itu yang berkaitan dengan peminjaman buku. Silakan siswa kelas 12 bisa menggunakan kesempatan ini untuk meminjam buku di perpustakaan sekolah. Apabila Anda semua mungkin siswa masih kegiatan PKL-nya agak jauh, tidak di luar kota maksud saya, boleh diwakilkan oleh orang tuanya atau keluarganya untuk meminjam. Itu diperbolehkan. Itu informasi dari perpustakaan. Kemudian yang kedua, saya mewakili panitia dari guru bahasa Inggris di SMK 1 Ciomas berkaitan dengan TOEIC test yang akan dilaksanakan tanggal 27 Agustus 2025. Jadi sekitar 10 hari lagi dari sekarang ya. Tanggal 23 Juli yang lalu kita sudah melaksanakan tes seleksi untuk TOEIC ini yaitu bernama tes Viera. Dan hasil tes itu kami sudah mendapatkan hasil peserta yang lolos tes Viera itu berjumlah 48 siswa kelas 12. Yaitu dari animasi 9 orang, dari PPLG 32, kemudian dari BC 6 orang, dari TO ada 1 yang lolos ya. Untuk TPFL saat diadakan seleksi sudah sudah PKL semuanya, jadi tidak bisa mengikuti seleksi waktu itu. Nah, untuk yang lolos, kami informasikan kami sudah menginvite siswa ini masuk ke dalam grup. Kami mohon bantuan dari wali kelas saat itu dan ada sudah sebagian yang masuk ke grup. Melalui forum ini, saya mewakili panitia memohon bantuan yang belum masuk ke dalam grup yang lolos tes TOEIC. Ya, silakan untuk segera bergabung karena nanti kami memerlukan data ya. Data maksudnya gini, karena siswa kelas 12 ini sedang melaksanakan PKL, maka untuk mengikuti tes TOEIC nanti di tanggal 27 karena harus dilaksanakan di sekolah, tempatnya di sekolah, maka kami sudah menyiapkan nanti ada form yang untuk diisi oleh siswa yang lolos tersebut, apakah bersedia mengikuti tes TOEIC atau tidak. Kepastiannya harus segera itu setelah mengisi itu kami nanti akan mendata itu kepastiannya bisa mengikuti atau tidak. Harapannya 48 siswa ini semua bisa mengikuti tes TOEIC di tanggal 27. Tapi itu dikembalikan kepada peserta yang bersangkutan tentunya gitu ya. Yang mungkin PKL-nya jauh mungkin itu nanti bisa diganti oleh cadangan karena ada siswa yang masuk di kelompok cadangan. Mungkin demikian.
Oh ya, berkaitan dengan tes TOEIC juga, di perpustakaan sudah disiapkan buku untuk latihan tes TOEIC. Jadi ini juga bisa dipinjam. Silahkan, perpustakaan sekolah kita sudah siap memfasilitasi Anda semua untuk persiapan berkaitan dengan TKA dan TOEIC ini. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan dari Bu Rina. Selanjutnya saya akan memberikan sesi pertanyaan sebanyak 3 pertanyaan. Boleh bertanya kepada Bu Rina Agustina. Adakah yang mau bertanya? Baik, Marsha Nusasya, silakan. Silakan untuk Marsha Nusasya. Adakah yang mau bertanya? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Dari siapa? saya orang tua dari Muhammad Rapian Satahiyat, jurusan animasi ya. Ini saya mau tanya tentang pertama TKA, apakah nanti ada bimbingan khusus untuk anak-anak dari sekolah atau dari wali kelas, terutama untuk pemilihan yang pertama jurusan kuliah kalau mereka mau kuliah, kemudian untuk memilih mapel pilihannya. Itu apakah ada nanti bimbingan khusus ya? Karena kalau sosialisasi seperti ini kan mungkin ada anak-anak yang nggak ikut gitu, Pak. Takutnya. Terus kami juga mungkin belum sepenuhnya memahami TKA itu seperti apa gitu. Terus yang kedua, saya mau tanya tentang tes TOEIC. Tes TOEIC ini untuk apa? Dan apakah ini nanti ke depannya akan berguna untuk anak-anak atau gimana gitu? Dan anak yang berhak untuk ikut tes TOEIC ini apa syaratnya? Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya kembali? Baik, Nanda Abisan, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya Waalaikumsalam. wali orang tua dari Abisam Hasim. Tadi di awal Pak Ajit, saya lihat kan ada jadwal untuk pendaftaran ke perguruan tinggi. Nah, tadi itu boleh dijelaskan lagi nggak? Itu tadi pendaftarannya itu apakah dikolektifkan dari sekolah atau bagaimana itu, Bu? Terima kasih Baik, sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, untuk Ananda Marsa Nuskasvia, silakan bertanya. Ya, Assalamualaikum. Permisi Bapak Ibu, izin bertanya. Kalau untuk peminjaman buku TOEIC, apakah itu bareng dengan peminjaman buku untuk TKA atau tidak ya? Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, Pak Ajif, atau Bu Gita atau Bu Rina yang bisa menjawab pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, mengenai TKA, apakah ada bimbingan khusus untuk anak-anak dari wali kelas atau guru lainnya tentang pemilihan jurusan dan mapel pilihannya? Gimana Bu Rini?
tadi? Pertanyaannya, apakah ada bimbingan khusus dari guru atau walas lainnya gitu, dari pihak sekolah intinya mengenai pemilihan jurusan dan mapel pilihan. Jadi bimbingan dari walas atau guru lainnya gitu. Oh iya. Baik, ini dari pertanyaan orang tuanya ini ya. Orang Siapa? tuanya Raffi. Iya, Raffi, ya, tapi anak animasi. animasi gitu ya. Mudah-mudahan dalam saat apa ya. Iya. Itu Bapak Ibu dan teman-teman terkait dengan memang persiapan TK ini, kebetulan kita sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah bahwa karena apa ya, karena ini untuk pelaksanaan tahun pertama dan kita juga secara outputnya seperti apa gitu, belum ada regulasi jelasnya seperti apa gitu. Dan kita juga berpegang teguh kepada atau dari pernyataan kementerian juga bahwa TK ini tidak menentukan kelulusan gitu ya, kelulusan sekolah gitu. Jadi siapapun siswa kelas 12 yang selesai melaksanakan pembelajaran gitu mulai dari semester 1 sampai 5 dan PKL, uji kom, ujian lain-lain itu lulus gitu ya. Tapi kalau TKA ini tidak menentukan, hanya tambahan. Dari hal itu setelah diskusi dengan kepala sekolah bahwa untuk saat ini sejauh ini sekolah tidak membuat jadwal khusus gitu ya, tidak membuat jadwal reguler khusus terkait dengan bimbingan siswa eh, pembelajaran pendalaman TKA ini gitu ya. Tapi kalau memang putra-putri Bapak Ibu atau teman-teman mau sekedar diskusi ngobrol gitu sama guru-guru mapel terkait, eh di jam kerja dari Senin sampai Jumat, Bapak Ibu guru di sekolah insya Allah hadir gitu. Bisa menyempatkan waktunya untuk diskusi, untuk pendalaman terkait dengan TKA dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau jadwal khusus untuk siswa yang akan TKA itu sekolah tidak membuat itu, tidak ada jadwal apa namanya jadwal khusus gitu. Tapi kalau memang teman-teman mau pendalaman ya sifatnya inisiatif lah ya, inisiatif dari siswanya itu mangga dipersilahkan ke sekolah untuk sekedar ngobrol di sela-sela waktu mengajar seperti itu. Kita tidak keberatan menyempatkan waktu untuk siswa gitu ya. Tapi kalau memang dibuat jadwal itu belum ada karena apa ya terkait dengan jadwal mengajar dan pada intinya sih biaya seperti itu kayak gitu. Sejauh ini sih kita tidak ada jadwal khusus gitu, Bu Rini atau Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Terus yang kedua tadi terkait pertanyaan dengan kebetulan di sini ada BK-nya gitu. Bu Sipa mau menjawab nggak pertanyaan terkait apa tadi ya yang pendaftaran ini ya kampus ya gitu. Iya, Mau Bapak. jawab? Nah, mangga Bu Sipa. Ini kebetulan Bu Sipa itu BK SMK Negeri 1 Ciamas yang selama ini ya kita apa memfasilitasi dalam hal ini pendaftaran ke perguruan tinggi gitu. Mangga Bu Sipa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan wali murid yang sudah hadir, terima kasih banyak ini atas kesempatan dan juga pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi untuk bimbingan khusus tentunya BK selalu terbuka ya untuk bagi teman-teman yang mau konsultasi tips and triknya gimana biar bisa tembus ke perguruan tinggi dengan tentunya harus juga mempertimbangkan nilai rata-rata keseluruhan kalian gitu ya. Disesuaikan dengan target idamannya gitu ya, target kampus idamannya seperti itu. Jadi kalau untuk bimbingan khusus, sepertinya silahkan aja ya teman-teman kalau misalkan mau ke BK, tentunya nanti bisa bikin janji dulu. Kalau bisa, jangan satu orang ke BK-nya. Jadi bisa langsung buat kelompok 10 orang aja gitu ya. Satu satu sekali sesi bimbingan konseling kelompok di BK bisa langsung 10 orang seperti itu.
Jadi jadi silakan aja nanti dibuatkan jadwal, bikin janji sama Bu Siva ya. Dan juga informasi terkait eh beasiswa KIP itu nanti akan juga sebentar. Gimana? Sepertinya ada. Oh ya udah ada. Maaf ya. Punten di sini agak berisik. Iya. Tadi sampai mana? Jadi lupa saya. Ya pokoknya nanti ke kelas ke ruang BK nanti bisa dibuatkan jadwal untuk ini ya apa namanya bimbingan kelompok terkait layanan karir seperti itu. Nah, untuk yang tadi sampai KIP ya, nanti juga akan ada di-share apa namanya grup WhatsApp ya. Jadi kan tadi tuh Pak Ajit menyampaikan bahwa nanti akan ada pengisian Google Form itu sekaligus juga seleksi dari yang menentukan kalian itu mau lanjut apa ke perguruan tinggi negeri atau tidak. Tentunya itu harus ikut TKA itu tadi ya. Yang mau lanjut kuliah atau yang gap year itu wajib ikut TKA ya. Jadi nanti yang mau lanjut ke perguruan tinggi negeri akan di-share grup WhatsApp dan kalian nanti masuk. Nah, di grup WhatsApp itu nanti akan ada informasi terkait kapan kalian membuat akun SNPMB, kapan kalian membuat akun KIP, seperti itu ya, pendaftaran KIP. Nah, itu nanti akan serentak dilakukan dan nanti kita juga menginformasikan jauh-jauh dari hari deadline-nya, seperti itu. Dan untuk penegasan pertanyaan tadi, juga saya lihat di kolom chat ada foto boleh menggunakan kacamata atau tidak. Tidak. Softland kacamata tidak ya. Jadi eh, seformal mungkin gitu. Karena nanti fotonya akan masuk ke data data resmi SNPMB yang digunakan untuk ujian apa SNBP ya, SNBT juga berbasis prestasi, tes dan juga KIP seperti itu. Nah, tadi Pak Ajit juga menyampaikan ada jeda waktu ya Pak Ajit untuk mendiskusikan dengan orang tua dengan betul-betul ya dikasih jangka waktu mungkin sekitar 1 bulanan ya sampai kalian bisa menentukan kalian lanjut kuliah atau tidak seperti itu. Dan ini juga perlu disampaikan bahwa yang untuk lanjut ke perguruan tinggi swasta tidak perlu ikut TKA gitu ya. Ini bagi yang mau ke PTN saja, perguruan tinggi negeri. Mungkin itu saja jawaban dari saya, teman-teman. Terima kasih Bu Rini atas kesempatannya. Terima kasih Bu Siva. Pertanyaan masih sama dari orang tua Raffi Iya, yang mengenai tes TOEIC. Nah, iya, di sini tes TOEIC itu untuk apa, Bu? iya. Nah, apakah kedepannya akan berguna atau tidak untuk anak-anak dan apa saja syaratnya? Iya, baik. Baik, terima kasih Bu Rini. Orang tua Raffi ya tadi ya. Bagus sekali pertanyaannya. Saya mohon izin menjelaskan agak sedikit banyak mungkin ya tentang TOEIC ini. Oke ya, TOEIC ini adalah singkatan dari Test of English for International Communication. Seperti yang kita ketahui bahwa TOEIC adalah tes untuk menguji kompetensi bahasa Inggris, penguasaan kompetensi bahasa Inggris berlevel internasional gitu ya. Untuk tujuan komunikasi dan untuk SMK ini TOEIC. Eh, Sebetulnya kami sudah mensosialisasikan kepada siswa dan seluruh siswa kelas 12 dan 11 itu diikut sertakan dalam seleksi tes Viera menuju tes TOEIC, Bapak. Gitu. Jadi itu sudah dilaksanakan. Jadi kalau tadi Bapak menanyakan syaratnya apa? Syaratnya adalah
lolos tes seleksi yaitu tes Viera yang sudah dilaksanakan di tanggal 23 Juli 2025. Jadi sudah dilaksanakan 23 Juli. Sepertinya Raffi juga mengikuti Pak gitu ya. Kemudian untuk apa ini tes sertifikat TOEIC nanti? Sertifikat TOEIC bisa digunakan jangka waktunya itu bisa digunakan selama 2 tahun. Jadi ketika siswa itu memperoleh sertifikat TOEIC itu bisa digunakan durasinya untuk 2 tahun gitu ya. Bisa untuk beberapa industri itu atau perusahaan itu sekarang meminta semacam bisa dijadikan sebagai portofolio, Pak, portofolio kecakapan atau kompetensi siswa sehingga menjadi bahan tambahan ya. Jadi sebagai pertimbangan juga untuk melamar pekerjaan gitu ya. Untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, beberapa perguruan tinggi baik nasional maupun di luar itu ada yang meminta sertifikat TOEIC gitu. Jadi ini sangat berguna dan alhamdulillah di SMK itu sudah setiap tahun mendapat grant Pak, free jadinya ya. Siswa itu bisa mengikuti tes TOEIC ini mendapat sertifikasi pengembangan kompetensi bahasa Inggris ini secara free, tidak ada biaya apapun karena dapat grant dari pemerintah gitu. Kalau mengambil sendiri di luar itu agak lumayan juga biayanya gitu. Jadi bersyukur ini SMK itu mendapat grant setiap tahun gitu. Eh, untuk siswa kelas 12 mereka sudah 2 kali Pak mengikuti tes seleksi di tes seleksi Viera, kemudian ada yang lolos, namun ada yang belum mungkin ya, belum berkesempatan sampai ke TOEIC-nya gitu. Jadi berdasarkan kemarin seleksi 23 Juli lalu, 48 siswa nih kelas 12 ini lolos ya, berhak mengikuti tes TOEIC di tanggal 27 Agustus. Maka yang sudah lolos ini sebetulnya kesempatan emas gitu ya untuk lanjut ikut tes TOEIC sehingga nanti akan mendapatkan sertifikat itu ya, sertifikat TOEIC-nya. Kemudian tadi dilanjut mungkin mudah-mudahan cukup ya. Yang kedua mungkin pertanyaan mengenai buku ya Bu Rini, boleh langsung dijawab ya Bu Rini. Mengenai buku boleh. ya. Buku TOEIC tadi ada yang bertanya di perpustakaan disediakan, betul ada ya, kami sudah menyiapkan, silahkan Anda boleh meminjam, itu bareng tidak dengan buku persiapan TKA. Iya, jawabannya bareng saja gitu. Jadi ketika Anda ke perpustakaan boleh meminjam buku untuk persiapan TKA plus persiapan tes TOEIC gitu. Itu saja mungkin ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Saya kembalikan ke Bu Rini. Terima kasih Bu Rina atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, di sini jadwal pendaftaran ke perguruan tinggi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Ajit, apakah di kolektif untuk pendaftarannya? Pak Ajit bisa dijawab? Ya, ini juga sebenarnya bisa juga nih BBK, tapi saya juga ikut jawab lah ya. Untuk ke perguruan tinggi negeri khususnya, nanti biasanya tahapannya kan panjang tuh ya. Nanti eligible dulu. Nah, eligible itu nanti sekolah yang melakukan. Terus setelah eligible, nanti baru pendaftaran peserta didik gitu ya. Nah, nanti insya Allah itu tetap didampingi oleh sekolah gitu. Tapi tidak serta-merta semuanya diserahkan ke sekolah gitu. Jadi orang tua dan siswa tetap harus aktif terlibat proses daftar ke perguruan tinggi seperti itu. Gitu. Maka lebih lengkapnya mungkin Bu Sipa kalau mau menambahkan. Gitu. Jadi sistemnya bukan kolektif dikirim ke kampus gitu, enggak. Tapi bagi siswa yang mau kuliah itu nanti setelah datanya ada, itu nanti dimasukkan di eligible oleh sekolah dan selanjutnya baru pengisian nilai dan lain-lain oleh siswa tapi didampingi oleh sekolah. Gitu. Enggak Bu Sipa. Iya betul, jadi pelaksanaannya nanti untuk pengisian nilai semester 1 sampai 5 nanti didampingi oleh wali kelas, dilaksanakan di sekolah, begitu ya Pak Ajit ya?
Hmm. Ya, dan untuk nanti ada grup yang memang sudah bagi grup yang diperuntukkan anak-anak yang melanjutkan ke universitas gitu ya, ke perguruan tinggi negeri yang ikut TKA, yang mencoba ke negeri, itu hanya siswanya saja nanti yang ikut grup ya, orang tuanya tidak perlu. Seperti itu. Terima kasih, Bu Rini, dikembalikan ke moderator ya. Iya, terima kasih Bu Siva atas jawabannya. Paling saya juga mau jawab ini Bu Rin yang di chat. Oh, ya. Pertama dari apa namanya, terkait dengan PKWU, kenapa SMK PKWU gitu ya. Nah, bedanya SMK dan SMA itu memang khasnya adalah tujuan akhir dari SMK adalah siswa bisa bekerja dan siswa bisa kuliah serta siswa bisa berwirausaha gitu. Jadi tujuan akhir dari sekolah SMK itu ada 3 gitu. Nah, wirausaha itu termasuk yang difokuskan oleh pemerintah supaya bagaimana setelah lulus salah satunya teman-teman itu bisa berwirausaha gitu. Makanya PKW itu memang mapel yang cukup banyak jamnya di SMK, makanya termasuk yang diujikan gitu. Karena pemerintah juga ingin mengetahui sejauh mana tingkat penguasaan sebagai persiapan teman-teman ketika terjun juga ke bidang kewirausahaan gitu. Jadi memang bedanya antara SMA dan SMK di pilihan itu yaitu salah satunya PKWU gitu. Jadi tidak perlu dipermasalahkan kenapa harus PKWU, kenapa tidak, karena itu memang salah satunya regulasi juga gitu. Yang jelas kita ikutin saja dan pelajari lebih lanjut mungkinnya lewat buku-buku yang ada di perpustakaan seperti itu. Terus yang kedua terkait apakah TKA apakah memerlukan surat sertifikasi? Nah, nanti itu outputnya adalah sertifikat betul gitu ya. Nanti outputnya sertifikat setelah selesai mengikuti TKA, nanti pemerintah bakal mengirim ke kita sertifikatnya dalam bentuk digital gitu ya. Nanti sekolah bisa mengeprint sendiri gitu. Nanti dibagikan dalam bentuk hard copy gitu. Dan hasil TKA itu juga dikirim ke setiap kampus di Indonesia seperti itu. Gitu. Untuk TKA ini lulus atau tidak lulus, yang jelas kalau mengikuti TKA itu sampai selesai akan mendapatkan sertifikat dan akan terdata datanya itu di berbagai kampus gitu ya. Ya besar kemungkinan karena bukan masalah lulus tidak lulus. Ya, kalau mengikuti dapat, kalau tidak mengikuti nggak dapat gitu seperti itu. Kayak gitu. Ya. Kurang lebih seperti itu gitu ke apa namanya terkait dengan TKA ini. Tapi intinya sih teman-teman dan Bapak Ibu bahwa apa namanya untuk menyelesaikan pembelajaran di sekolah ini silahkan mulai dari sekarang didiskusikan, dipikirkan, kita ngasih waktu jeda gitu ya sampai kurang lebih 1 bulan ke depan untuk menentukan masa depan teman-teman gitu ya, karir ke depannya mau seperti apa itu balik lagi kepada diri masing-masing seperti itu. Terus diharapkan tidak ada perubahan gitu ya, perubahan rencana atau apa namanya berubah-ubah gitu ya, berubah-ubah gitu, karena supaya tidak terjadi permasalahan ke depannya seperti itu, gitu ya. Jadi tidak perlu terganggu dengan adanya TKA gitu, tidak perlu terganggu dengan adanya kegiatan-kegiatan lain yang mau bekerja setelah lulus silahkan bekerja, dipersiapkan portofolionya gitu ya. Kalau animasi filmnya berarti kalau jurusan lain PPLG skill codingnya atau dan lain-lain, misalkan kalau teknik ya skill pengetahuan terkait teknik dan lain-lain seperti itu gitu. Kalau memang mau melanjutkan perguruan tinggi ya dipersiapkan nilai-nilainya gitu, termasuk TKA gitu ya, atau yang hal-hal lainnya wirausaha dan lain-lain seperti itu. Intinya balik lagi kepada teman-teman dan orang tua mau kemanapun mangga sekolah hanya memfasilitasi dan membantu gitu saja apa namanya sampai benar-benar siswa kita
lulus dan sukses gitu ke depannya. Kurang lebih seperti itu. Itu Bu Rini, untuk pertanyaan lainnya mungkin bisa dilanjutkan via ya ya, via wali kelas itu koordinasinya atau lain-lainnya atau langsung ke sekolah datang boleh. Mangga Bu Siva ada tambahan? Iya, Pak Ajit, izin ini kebetulan ada anak yang bertanya, jika sudah mengikuti TKA tapi tidak terdaftar untuk eligible, bagaimana ya Pak Bu? Jadi untuk yang sudah ikut TKA, ya, terus anaknya tidak masuk eligible, itu tidak masalah, tapi kalian sudah bisa membuat akun SNPMB dan bisa ikut SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes, ya. Jadi kalau nggak bisa masuk yang tahap eligible, kamu bisa ikut yang jalur seleksi seperti itu ya, ataupun mandiri. Ataupun kamu mau gap year setahun, tahun selanjutnya kamu mau ikutan lagi, itu bisa digunakan ya, seperti itu. Semoga terjawab. Terus apabila kuliahnya ke swasta, apakah perlu ikut TKA? Tidak ya, tadi saya sudah jelaskan. Jika tujuan kalian kuliahnya itu ke PTS, perguruan tinggi swasta, tidak perlu mengikuti TKA. Seperti itu. Terus, apakah ujian TKA ini pasti lulus semua, Bu? TKA ini hanya pendukung ya, Bapak Ibu. Eh, nanti untuk yang eligible tentunya itu gabungan ya, akumulasi dari semester 1 sampai semester 5 dan juga dibuktikan dengan TKA seperti itu ya. Dan terakhir ini untuk eligible apakah akan dibagi untuk perjurusan atau langsung satu angkatan ya Pak Bu? Ini maksudnya gimana ya? Jadi kalau kuota eligible itu kita SMK Negeri 1 Ciamis selalu mendapat kuota 40%. Nah, setiap jurusannya itu beda-beda nanti akan diupdate tentunya ya di sekitar bulan Desember kita sudah mulai update tentang pembuatan akun, tentang juga pembuatan KIP, tentang kuota sekolah kita dapat berapa, jurusan animasi dapat berapa, PPLG dapat berapa, ya. Terus dan jurusan-jurusan lainnya dapat kuota berapa seperti itu, ya. Jadi ikut saja nanti perkembangan informasinya seperti apa, ya. Nanti juga akan diumumkan siapa-siapa saja yang lolos eligible. Dan biasanya nanti pengumumannya juga karena sudah ada di dalam grup itu, ya nanti serentak mereka update informasinya seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya teman-teman yang ada di kolom chat. Terima kasih. Itu saja. Mangga Berini, dikembalikan ke moderator. Terima kasih Bu Sipa atas atas jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Berhubung waktu sudah jam 9 malam, untuk tanya jawab hari ini kita selesaikan dulu. Jadi jika ada pertanyaan-pertanyaan yang masih ragu atau masih ada yang bisa ditanyakan ke wali kelas atau ke pihak terkait yang berhubungan dengan TKA atau berhubungan dengan TUIK dan ini tentang perpustakaan. Alhamdulillah seluruh rangkaian pemaparan materi dan sesi tanya jawab telah selesai. Semoga pemaparan materi hari ini dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada Bapak atau Ibu dan siswa SMK Negeri 1 Ciamis terhadap kegiatan TKA dan dapat mempersiapkan dokumen kelulusan dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita menutup acara ini, marilah kita tutup dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Didin Sarhudin SPD. Kepada Bapak Didin, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menutup acara malam ini, mari sejenak menundukkan kepala untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kegiatan yang kita akan laksanakan nantinya, khususnya kelas 12 ini, memberikan manfaat dan syafaat. Izinkan saya untuk berdoa menurut agama Islam untuk saudara dan saudari non-Muslim mungkin dapat menyelesaikan menurut kepercayaan masing-masing. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan ya
يغفر في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الإكرام Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemuan daring kali ini sangat berarti bagi kami, terutama dalam menjalin silaturahmi warga kelas 12 angkatan ini. Engkau hadirkan kami di sini untuk meningkatkan kompetensi kami, terutama di bidang pendidikan. Untuk itu ya Allah, tanamkanlah sifat Rahman dan Rahim supaya kami mendapatkan pengetahuan ilmu yang bermanfaat pada malam ini. Lancarkanlah kegiatan nanti kami terutama dalam menghadapi kegiatan-kegiatan ujian kelas 12. Berilah kami kesabaran, ketenangan, dan berhasil sesuai harapan kami dalam setiap ujian kegiatan kelas 12 ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Didin Syarudin yang telah memimpin kita dalam doa hari ini. Bapak, Ibu, dan para siswa sekalian, demikianlah seluruh rangkaian acara sosialisasi TKA dan persiapan dokumen kelulusan pada hari ini. Semoga seluruh informasi yang disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kelulusan serta masa depan anak-anak kita. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata atau sikap saya selama memandu acara hari ini. Saya tutup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Terima Bapak Ibu kasih. Guru, atur nuhun. Ya, Terima kasih sami-sami. Bapak Ibu. Mohon izin Terima live. kasih Bapak Ibu. Makasih Pak, Bu. Terima kasih. Sama-sama.